Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davi Ramadhani. Saya dari kelas 10 akuntansi 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi dan simbiosis. Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana. Langkah-langkah mitigasi contohnya yaitu bencana tsunami, gunung berapi, gempa bumi, dan tanah longsor. Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana memiliki sejumlah tujuan. Mitigasi bencana alam, segala upaya mulai dari pengetahuan sebelum suatu bencana terjadi sampai dengan penanganan usai suatu bencana terjadi. Berikut langkah-langkah mitigasi. Yang pertama, pelanggaran bencana alam. Untuk mengurangi dampak bencana, mitigasi yang dilakukan sebelum bencana terjadi. Yang kedua, perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin terjadi. Yang ketiga, respon yang merupakan upaya menimbulkan bahaya yang diakibatkan bencana. Tahap ini berlangsung setelah bencana terjadi. Yang keempat, pemulihan. Langkah ini merupakan langkah yang diperlukan diambil setelah bencana terjadi, mengembalikan kondisi masyarakat. Berdasarkan waktu, kegiatan pengamanan bencana dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, kegiatan sebelum bencana terjadi. Yang kedua, kegiatan saat bencana terjadi. Yang ketiga, kegiatan tepat setelah bencana terjadi. Dan yang terakhir, kegiatan yang meliputi pemulihan, penyembuhan, perbaikan, rehabilitasi. Contoh-contoh mitigasi yaitu tsunami, gunung berapi, gempa bumi, dan tanah longsor. Mitigasi bencana tsunami. Yang pertama, mitigasi tsunami adalah sistem untuk mendeteksi tsunami dan memberi peringatan untuk mencegah jatuhnya korban. Ada 2 jenis peringatan tsunami, yaitu sistem peringatan tsunami internasional. Yang kedua, sistem pergerakan tsunami regional. Yang kedua, mitigasi bencana gunung berapi, yaitu upaya mitigasi gunung berapi meliputi pemantulan aktivitas gunung berapi. Selain pemantauan mitigasi bencana gunung berapi juga melibatkan pemerhatian untuk mengetahui kewajiban rawan bencana gunung berapi. Ini juga memungkinkan untuk menjelaskan jenis dan sifat bahaya dari bencananya. Yang ketiga, mitigasi bencana gempa bumi. Langkah-langkah mitigasi dijelaskan 3, yaitu langkah sebelum gempa, langkah saat gempa, dan langkah pasca gempa. Yang keempat, mitigasi bencana tanah longsor. Mitigasi tanah longsor bertujuan untuk mengurangi dampak atau risiko tanah longsor terhadap masyarakat yang berada atas tinggal di kawasan tanah longsor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simbiosis. Jenis interaksi dalam ekosistem yang pertama adalah simbiosis. Simbiosis adalah hubungan yang terjadi antara 2 organisme. Simbiosis itu terjadi dibagi menjadi 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme, simbiosis komensialisme, simbiosis paratisme. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan yang saling menggantungkan antara individu yang terlibat. Contohnya antara lebah dan bunga. Lebah akan mendapatkan nektar dari bunga. Lebah akan mendapatkan nektar dari bunga sekaligus menjadi agen penyerbukan bagi bunga. Contoh lain dari simbiosis mutualisme adalah antara anemon dengan ikan badut. Ikan badut diuntungkan karena ikan badut akan memangsa hewan invertebrata yang merupakan predatornya. Simbiosis komensialisme yaitu jenis integrasi antara 2 organisme mendapatkan manfaat tanpa memberi efek positif dan negatif pada organisme. Berikut contoh simbiosis komensialisme. Yang pertama, remora dan hiu.
Remora adalah ikan kecil yang biasanya melekat pada tubuh hiu yang besar dengan menggunakan perangan khusus kepada kepala mereka. Remora merupakan dari perjalanan yang lebih mudah dan sisa makanan hiu tanpa memberi manfaat. Yang kedua yaitu burung pelikan dan ikan. Sering kali mengikuti rombongan ikan besar seperti ikan sarden untuk mendapatkan makanan. Pelikan akan menunggu di atas air dan merangkap ikan yang dikerahkan ke permukaan oleh pergelombongan ikan. Dalam interaksi ini, burung pelikan dapat makanan tanpa memberikan dampak yang signifikan. Yang ketiga yaitu kera dan burung. Kadang-kadang burung duduk di panggung kera. Mereka memanfaatkan posisi yang tinggi untuk mendapatkan pandangan lebih baik dalam mencari makanan atau menghindari predator. Meskipun kera tidak mendapatkan manfaat langsung dari keberadaan burung tersebut, mereka juga tidak dirugikan oleh interaksi tersebut. Simbiosis parasitisme yaitu hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis yang menguntungkan sepihak dan sepihak yang lain, yaitu nyamuk dengan manusia. Nyamuk merupakan salah satu jenis serangga yang dapat menularkan penyakit yang membahayakan kepada manusia. Ada beberapa penyakit dan membahayakan kepada manusia, yaitu DBD, demam berdarah, demam malaria, demam kuning, atau virus Zika. Dari informasi tersebut, kita mengetahui bahwanya jenis interaksi yang terjadi antara nyamuk dan manusia merupakan contoh parasitisme. Sekian video saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.